Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Ibnu Athaillah berkata, di antara tanda mengikuti hawa nafsu adalah bersegera melakukan amalan sunnah dan malas menunaikan kewajiban. Betapa banyak di antara kita umat muslim yang meremehkan ibadah wajib tetapi mengutamakan ibadah sunnah. Contohnya, ketika bulan Ramadan, masjid-masjid menjadi penuh orang untuk sholat berjemaah tarawih. Kondisinya tak seramai ketika sholat wajib di luar bulan Ramadan. Mereka menganggap seakan-akan tarawih berjemaah itu lebih utama daripada sholat wajib berjemaah. Bahkan tidak jarang mereka yang rajin berjemaah sholat tarawih tetapi malas melakukan sholat wajib sepanjang tahun. Umrah di bulan Ramadan pun seakan menjadi momen yang meninggi intensitasnya. Di tanah suci, umrah Ramadan seakan menggabungkan beragam fadilah. Fadilah puasa, i'tikaf, pahala prestisius salat di Masjidil Haram, doa di tempat-tempat istijabah dan lainnya. Sebagian kita menganggap doa akan terkabul di momen umroh bulan puasa. Salat berjamaah di masjid merupakan amalan yang sangat istimewa. Namun saat ini sering diabaikan oleh sebagian besar umat Islam. Jika kita amati, maka umat muslim yang salat berjamaah di masjid sangat sedikit. Apalagi ketika salat subuh. Rata-rata masjid di negeri ini hanya diisi satu shaf saja. Umat Islam telah melupakan ajarannya sendiri. Ada yang datang ke masjid hanya sepekan sekali pada hari Jumat. Bahkan setahun hanya 2 kali ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu, kita harus menghidupkan kembali salat berjamaah di masjid demi syiar Islam dan persatuan umat. Masjid adalah sentral kegiatan umat muslim. Jika masjid sepi, berarti umat sudah tidak lagi peduli dengan kegiatan keagamaannya. Sebenarnya, inti dari memakmurkan masjid adalah menegakkan salat berjamaah. Aktivitas itu merupakan salah satu syiar Islam terbesar, sementara yang lain adalah pengembangannya. Salat berjamaah merupakan indikator utama keberhasilan kita dalam memakmurkan masjid. Bisa dikatakan keberhasilan memakmurkan masjid dapat diukur dari beberapa jauh antusias umat Islam dalam menegakkan salat berjamaah. Masjid adalah tempat sujud. Kita sujud dan ruku bersama-sama dalam salat berjamaah. Coba kita bayangkan
seandainya setiap umat muslim, khususnya laki-laki, ketika mendengar azan mereka segera mendatangi masjid, baik yang di kampung, di sekolah, di kantor, jalan raya, pusat-pusat pertokoan, kampus, dan lain-lainnya untuk sholat berjamaah, maka pastilah syiar Islam akan kelihatan. Saat ini kemakmuran masjid hanya tampak pada momen tertentu. Misalnya di awal bulan Ramadan masjid penuh para jemaah. Persatuan Islam nyata, dakwah Islamiyah terbina, dan syiar Islam bisa dirasakan bersama. Namun begitu bulan Ramadan lewat, masjid kembali sepi seperti sedia kala. Bagi orang-orang ma'rifat, salat berjamaah merupakan kegiatan inti keagamaan. Mereka tidak hanya bisa bersilaturrahim, tapi juga memperbaiki ibadah dan memperdalam ilmu agama. Banyak dari kalangan sufi terdahulu hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mereka senantiasa menjaga waktu-waktu salat fardu agar bisa berjamaah sambil berdakwah. Kegiatan salat berjamaah di masjid sebenarnya bukan sesuatu yang berat, karena Allah tidak akan menyulitkan hambanya kecuali orang-orang yang enggan atau malas. Alangkah ruginya orang-orang yang selalu mengerjakan solat fardu sendirian di rumah tanpa uzur yang jelas. Solatnya belum tentu diterima bila bacaan dan khusyuknya kurang sempurna. Sedang mereka yang solat berjamaah di masjid, meskipun kurang sempurna, mereka mendapatkan fadilah salat berjamaah. Kita melupakan kaidah fikih yang bernuansa tasawuf. Sesuatu yang multi manfaat itu lebih afdol dari sesuatu yang manfaatnya terbatas. Bagi orang ma'rifat, salat berjamaah menjadi sarana untuk mengukur keilmuannya dan kema'rifatannya.